Ya, sekarang belajar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang luar biasa. Ini seri khotbah, ya, pemulihan datang. Seri khotbah yang terakhir, tapi ini juga ya, menjadi ibadah firman Tuhan untuk ibadah raya yang terakhir untuk tahun 2025. Saya percaya semua pesan yang terakhir itu biasanya penting sekali, saudara. Dianggap penting sekali untuk yang memberikan pesan. Dan memang penting kalau kita jaga, kita lakukan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa, saudara. Contoh, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan pada murid-muridnya. Dan pesan itu sampai disebut amanat agung. Artinya ini amanat yang penting. Ini amanat yang besar. Ini perintah yang besar, agung. Yaitu isinya apa? Pergilah, apalagi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Setiap kita dipanggil, yang sudah diselamatkan dipanggil untuk selamatkan jiwa, yang sudah dimuridkan dipanggil untuk memuridkan orang lain, yang sudah diberkati dipanggil untuk jadi berkat, saudara. Kalau kita tangkap panggilan Tuhan, kita akan masuk rencana Tuhan. Kita akan masuk karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Demikian juga saat ini kita akan mendengar pesan yang terakhir untuk ibadah raya tahun 2025. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara bisa tangkap pesannya dengan benar, dengan baik, saudara lakukan dengan taat, saudara setia, saudara pasti ngalami kasih karunia yang luar biasa. Amin. Ada sebuah kisah, saudara, seorang ayah yang sukses, yang kaya, saudara. Sebelum dia meninggal, dia kumpulkan dua anaknya karena dia ingin anaknya juga ngalami seperti dia. Jadi seorang yang berhasil, seorang yang sukses. Maka ada pesan terakhir supaya mereka dengarkan sungguh-sungguh, supaya mereka mengerti sungguh-sungguh, supaya mereka lakukan sungguh-sungguh. Sehingga bukan hanya ayahnya, anak-anaknya juga mengalami kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di dalam hidupnya. Kasih karunia yang luar biasa, saudara. Lalu ayahnya mulai pesan, ya, ada dua minimal yang penting harus engkau dengarkan. Ya, kalau engkau bekerja, yang pertama, jangan kau kena sinar matahari saat kau berangkat kerja. Satu yang katakan, jangan kau kena sinar matahari waktu kau berangkat kerja, saudara. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah saat kau kerja, jangan lagi hutang, gitu, saudara. Saat kau kerja, jangan nagih hutang. Saudara mau tidak terima dua pesan ini? Siapa mau terima dua pesan ini, saudara? Ini dua anaknya dipesani oleh ayahnya sebelum meninggal, loh, saudara. Ini pesan orang tua sebelum meninggal, loh. Jangan kau kena sinar matahari waktu berangkat kerja. Yang kedua, jangan nagih hutang, saudara. Wah, ini pesannya perlu dicerna sungguh-sungguh, saudara. Lalu dua anak itu tangkap. Setelah ayahnya meninggal, 1 tahun kemudian ibunya panggil dua anak ini, saudara. Lalu ditanya, gimana kamu sekarang keadaannya berdua setelah dengarkan wejangan dari ayah, setelah dengarkan nasihat petunjuk terakhir dari ayah. Lalu anak pertama berkata, ibu, aku habis-habisan sekarang, nggak punya apa-apa, aku gagal. Bukan sukses, bukan berhasil, gagal. Loh gimana? Apa engkau enggak dengarkan nasihat petunjuk ayahmu yang sukses? Dia bisa sukses kok. Kamu gagal gimana? Dia sedang mengajarkan rahasia suksesnya. Dia berkata, saya juga ikut ibu. Kan ayah berkata, yang pertama ngomong apa? Jangan kena sinar matahari waktu engkau berangkat kerja. Saya ikuti. Jadi saya kalau kerja selalu berangkatnya naik taksi. Itu, saudara. Lah, jangan sampai kena matahari toh, saudara. Naik taksi cari amannya gitu. Ya pokok terus, saudara. Saya nggak mau keliling kemana-mana misalnya gitu. Mau jualan keliling mana, ya terus saya di ruangan saja, di kantor saja gitu. Ya, itu yang pertama. Dia berkata, ternyata itu boros.
Habis uang saya tiap hari pakai taksi, mau kemana-mana pakai taksi, terus uangnya habis banyak. Kayak saya tidak keliling kemana-mana, iya, nggak jual kemana-mana karena tidak boleh kena sinar matahari. Lalu yang kedua lebih berat lagi, Bu. Lagi mana nggak boleh nagih utang. Kalau orang utang terus utangnya nggak bayar-bayar gimana? Nggak boleh nagih itu gimana? Kalau saudara yang alami gimana? Jadi ya banyak orang kadang-kadang mumpung hutang saukai nggak bayar. Ini karena sudah dipesan di ayahnya, nggak boleh nagih utang, nggak boleh nagih utang. Habis bangkrut gara-gara nasihat ayah, aku malah jadi bangkrut. Bukan sukses malah jadi bangkrut. Ibunya juga bingung, gitu ya. Lalu dipanggil anak yang kedua, lah kamu gimana? Dia berkata, Bu, aku dengarkan sungguh-sungguh nasihat ayah. Aku tangkap sungguh-sungguh pesannya hebat. Itu punya rahasia yang luar biasa. Itu petunjuk yang jenius. Itu petunjuk yang luar biasa. Nyatanya ayah lakukan, dia sukses berhasil. Ayahnya pesan yang pertama apa? Jangan kena sinar matahari waktu kau berangkat kerja. Maka aku bangunnya pagi-pagi. Siap semuanya. Sebelum matahari terbit aku sudah berangkat kerja. Supaya nggak kena sinar matahari. Pulangnya sebelum matahari terbenam. Sebelum gelap aku nggak pulang. Kerja terus. Dari pagi sebelum matahari terbit. Kerja terus saudara. Ya, sebelum matahari terbenam tetap masih kerja. Sampai matahari terbenam. Sampai malam baru pulang. Jadi aku dapatkan banyak sekali. Yang kedua, pesannya apa? Ayo apa? Kalau saudara kerja dipeseni gitu gimana? Gimana? Kalau soto kesok ya. Dia bilang karena ayah sudah ngomong gak boleh nagih hutang kerja, maka aku main cash. Aku mainnya jualan kontan, gak ngutang ke. Lah gak boleh nagih hutang kok. Maka aku mainnya cash. Jadi gak pernah ditipu orang lain. Gak ada langgananku yang gak bayar itu, gak ada. Saudara dengar ya, pesan yang sama didengarkan orang berbeda, kadang-kadang nangkepnya beda. Yang pertama itu memang anak males. Sudah semua dikaitkan juga. Untung ya, malah enak ya, bisa pakai taksi ya. Ini malah rahasia, malah enak ya. Ya macam-macam lah saudara, malah enak gagah. Yang kedua, saya harus tangkap, saya harus rajin. Saya berjuang sungguh-sungguh. Saya enggak mau resiko. Saya enggak ngutangkan. Saya main cash saja. Lebih aman. Jadi di gereja juga sama. Khotbah yang sama. Saudara kalau di gereja. Kadang-kadang orang nanggepinnya beda-beda ya. Betul enggak? Ada orang nanggepinnya negatif. Ada orang nanggepinnya positif. Ya tema tahunan. Ada orang nanggepinnya luar biasa. Double favor. Double favor, akan double favor. Ada orang ngapa itu terus berkat terus, double favor, mujizat terus. Itu kadang-kadang beda. Ada orang yang nangkep benar, saudara. Ada yang nangkep enggak benar, dan akhirnya ya enggak dapat apa-apa. Saja, ini pesan akhir tahun. Dengarkan sungguh, percaya sungguh. Lakukan sungguh. Saya doakan setiap saudara ngalami kasih karunia, ngalami firman Tuhan, ngalami anugerah yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Lah, saudara, untuk masuk tahun ini, saudara, ya kita diberi tema, maksudnya untuk akhir, ya ibadah terakhir ini, itu tahun pemulihan. Tahun apa, saudara? Tahun apa? Tahun pemulihan, saudara. Jadi ada tahun-tahun berat, ada tahun-tahun pemulihan. Sepanjang tahun 2025, saya percaya ada di antara saudara mengalami double favor. Setiap minggu ada video kesaksian mengalami double favor. Tapi juga saya tahu banyak juga yang sedang mengalami tahun itu tahun masalah. Tahun ini tahun yang berat, tahun 2025. Tahun ini tahun yang nggak mudah sekali. Tahun yang berat sekali. Saya percaya setiap orang mengalami beda-beda, saudara. Tapi saudara dengarkan tema yang diberikan saat ini. Tahun pemulihan. Bagi saudara yang selama tahun-tahun ini mengalami menjadi tahun yang berat. Tahun yang parah.
tahunnya bisa-bisa termasuk itu. Tangkaplah firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Seperti yang kedua tadi, lakon sungguh-sungguh supaya saudara mengalami tahun pemulihan, tahun pemulihan, tahun pemulihan, supaya saudara mengalami sungguh-sungguh firman. Karena ini pesan dari Tuhan, saudara. Saudara yang sudah mengalami double favor, saudara lebih lagi, sehingga saudara dibawa naik lagi, sehingga saudara dibawa lebih naik lagi. Dari kemuliaan pada kemuliaan berikutnya, dari kemuliaan pada kemuliaan berikutnya, dari kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Saudara, saya percaya itu satu yang luar biasa. Ya, Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Yoel 2 ayat 25, 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kuirim di antara kamu, saudara. Jadi kata di sini, aku akan memulihkan padamu tahun-tahun. Kalau cerita tahun-tahun itu bukan hanya 1 tahun, bisa 2 tahun, saudara, bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, atau 1 tahun lebih yang kau pernah ngalami, saudara. Dikatakan hasilmu, hidupmu, ya, dilahap oleh belalang pindahan, pelompat, lalu belang pelahap, belang pengerip, terus dilalap sampai akhirnya habis total, saudara. Sudah tidak tersisakan. Kalau saudara sering melihat di media, saudara bisa tahu wabah belalang itu kalau sedang melanda, langit saja bisa jadi gelap, saudara. Itu dikatakan bisa jutaan, bahkan bisa triliunan itu, saudara. Ya, miliaran bukan triliun, bisa sampai miliaran. Kalau satu daerah pergunungan dilanda wabah belalang seperti hanya sekejap, tanah itu jadi gundul gitu, saudara. Dilahap habis-habisan gitu, saudara. Nah, ini gambaran. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami juga tahun-tahun yang sudah dilewati seperti dilalap oleh belalang pindahan, belalang lompatan, belalang pelahap, belalang pengerip, saudara. Ini gambaran sampai habis total, saudara. Sampai habis-habisan, sampai terkapar, sampai tidak berdaya sama sekali. Malah mungkin bukan hanya habis, utangnya yang banyak itu, saudara. Mungkin kesehatannya sudah hancur-hancuran. Dokter sudah angkat tangan, nggak ada lagi pengharapan. Mungkin masalah rumah tangga yang sudah hancur-hancuran, sudah nggak mungkin lagi, sudah nggak ada lagi kasih, sudah nggak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi pengharapan. Mungkin juga studi, mungkin juga pekerjaan, mungkin juga keuangan, saudara, yang alami sudah dilalap belalang sampai habis-habisan. Enggak tersisa tadi. Bahkan mungkin iman saudara yang juga ikut terlahap, ikut habis. Pengharapan saudara juga ikut dilahap oleh belalang sampai habis. Imannya habis, pengharapannya juga habis, saudara. Dan banyak sekali, saudara. Mungkin ada saudara yang mengalami seperti itu, saudara. Tapi sekali lagi jangan berkecil hati. Ada tahun belalang pelahap, tapi juga ada tahun pemulihan. Dikatakan tadi, aku mengadakan pemulihan, tahun-tahun pemulihan, saudara. Tahun berikutnya lagi dipulihkan. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak, bukan harus dihemat-hemat, banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Tuhan memulihkannya dengan ajaib, artinya dengan mujizat, saudara. Yang harusnya nggak mungkin jadi mungkin, yang harusnya nggak bisa jadi bisa, yang harusnya mustahil jadi tidak mustahil. Memang harusnya nggak mungkin bisa pulih, nggak mungkin bisa sembuh, nggak mungkin lagi bisa dilunasi. Tapi sekali lagi Tuhan melakukan dengan ajaib, dengan keajaiban, dengan mujizat. Maka jangan tidak percaya dengan mujizat. Dalam hidup kita ada waktunya kita menghadapi masalah yang kita nggak bisa atasi, orang lain nggak bisa atasi, malaikat pun nggak bisa mengatasi. Saat itu kita sadar kita butuh mujizat dari Tuhan supaya yang harusnya nggak bisa jadi bisa.
Saya ngalami, saudara, waktu rambut rontok, semuanya rontok. Kemanapun gak ada pertolongan. Ya, dokter, spesialis, profesor, luar negeri, siapapun, tempat-tempat keramat, saudara, peramal, dan macam-macam, saudara, nggak ada. Tapi saya lagi bersyukur, waktu saya datang pada Tuhan Yesus, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah Tuhan yang bisa lakukan mujizat. Harusnya nggak mungkin bisa, jadi bisa. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu luar biasa, saudara. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Mungkin ada di antara saudara sampai malu dengan keadaanmu. Saudara, malu. Dulu waktu saya rambut rontok, ketemu orang malu. Karena gundul-gundul pacul gitu, saudara. Nggak berani ketemu orang. Mungkin keadaan keluargamu, pernikahanmu, keadaan studi, pekerjaan, keuanganmu hancur. Ketemu orang sampai malu, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu Tuhan mengadakan tahun-tahun pemulihan dengan ajaib, dengan mujizat, ya, engkau akan makan kenyang, engkau akan bersorak-sorai, saudara. Bahkan dikatakan engkau tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya ini, angkat tangan pada Tuhan. Aku percaya Tuhan. Sekarang kita deklarasikan ya, supaya mantap ya, saudara, keluar dari hati kita. Umatku diganti aku. Umatku diganti aku ya, saudara ya. 1, 2, 3. Aku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan. Sekali lagi ucapkan dengan iman. Deklarasikan. Aku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya Tuhan tidak akan dipermalukan. Siapa yang berani berjalan dalam Tuhan tidak akan dipermalukan. Ini luar biasa sekali, saudara. Iya, kita juga bisa lihat itu terjadi pada zaman bangsa Israel mau dikeluarkan dari Mesir, saudara. Musa diperintahkan Tuhan menghadap Fir'aun supaya Fir'aun melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Fir'aun tolak, saudara. Fir'aun abaikan. Lalu Tuhan paksa dengan tulah, saudara. Tulah ke-1, tulah kedua dihajar, saudara. Lalu waktu dihajar terkapar minta ampun, saudara. Lalu setelah tulahnya selesai, keras hati lagi, keras hati lagi. Tulah berikutnya lagi selesai, keras hati lagi. Tulah sampai tulah ke-8. Tulah ke-8 sama dengan ini tadi yang ditulis oleh Yoel, saudara. Katakan Keluaran 10 ayat 15, tidak ada lagi yang tinggal hijau di Mesir. Saat itu Tuhan juga datangkan wabah belalang, mungkin bermiliar-miliar atau juta-juta, saudara, dilahap di seluruh Mesir. Sudah nggak ada lagi tumbuhan yang hijau, dilahap habis, sudah habis-habisan. Saat itu juga Fir'aun gentar, lalu minta ampun, minta Musa, ya tolong supaya Tuhan mengampuni, supaya selesai wabah ini. Sebab kalau habis gak ada yang bisa makan lagi, saudara. Lah luar biasa, Tuhan itu penuh dengan kasih. Sekarang ayat 18, 19. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Jawaban selalu saat kita berdoa, saat kita percaya, saat kita mendoakannya dengan iman, saudara, maka Tuhan membuat angin bertiup, ya, dari jurusan sebaliknya, yaitu angin barat yang sangat kencang. Dikatakan, saudara, ya, kalau ini belalangnya dari timur, maka Tuhan dari barat menghembuskan anginnya yang sangat kencang, berlawanan, saudara, yang membawa belalang itu dan melempar ke dalam laut Tibero. Jadi yang miliaran itu karena Tuhan gitu saja, saudara, dimbusi nafas Tuhan, langsung habis semua, masuk laut Tibero. Saat angin Allah, saat nafas Allah, saat angin Roh Kudus berhembus, belalang-belalang dilenyapkan, belalang-belalang dia disingkirkan, saudara. Dan hebatnya, saudara, sekarang baca lagi, tidak ada
ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Siapa yang percaya saat angin Roh Kudus berembus atas saudara, tidak ada lagi satu belalang yang tinggal dalam hidupmu? Siapa percaya? Angkat tangan. Ayo kita baca lagi. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerahku. Nah gitu saudara, nggak ada lagi daerahku yang dilalap oleh belalang. Tidak ada satu pun. Imani deklarasikan, lalu taati firman Tuhan. Petunjuk firman Tuhan dengan benar, dengan baik, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Masih ingat saudara, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya sampaikan di Jakarta ada seorang pengusaha, saudara, kaya, tapi sejak COVID, saudara, bahkan sebelumnya sudah mulai mundur-mundur dan akhirnya tahun 2024 Desember, saudara, dia sudah habis-habisan. Bukan hanya habis-habisan, utangnya banyak sekali, saudara. Ngalami tahun belalang, ngalami belalang pindahan, belalang lompatan, belalang pelahap, belalang pengeri, habis. Dia punya beberapa usaha habis, bahkan utangnya banyak. Pengusaha besar, habis-habisan, utangnya banyak. Tapi bersyukur, dia selalu mendengarkan, awal tahun waktu itu, mulai diberitakan sejak nanti tahun 2025 kita masuk tahun double favor, tahun apa saudara? Double favor. Dan waktu dengar seperti itu, firman Tuhan itu jadi rema, tiba-tiba menyala dalam hatinya, tiba-tiba menyala dalam rohnya. Dia berkobar-kobar, dia merasa Tuhan bicara, ini rema, dia akan ngalami, dia tangkap sungguh-sungguh, dia deklarasi sungguh-sungguh, dia tata hidupnya, benarkan hidupnya, semua yang dilarang ditinggal, semua yang diperintahkan Tuhan ditaati, dilakukan, ditaati. Dan keajaiban terjadi, sungguh-sungguh Januari itu saudara, tiba-tiba dapat order dari perusahaan nasional itu seluruh Indonesia, saudara, pesanan order dari nasional. Sehingga mulai lagi produksinya diperbesar 22 kali lipat. Bukan 22%, bukan 100%. 100% itu hanya 1 kali lipat. Ini 22 kali lipat. Jadi tempat-tempat yang sudah tutup dipakai lagi semuanya. Itu hanya sekejap loh saudara. Januari itu langsung alami hujan Allah, berkat Allah. Saudara, favor yang pertama terjadi. Lalu Desember ini, saudara, menjelang Desember, akhir November masuk Desember, saudara, sekali lagi istrinya itu tiba-tiba disuruh oleh Tuhan bicara dalam dia ke Solo. Saudara masih ingat kesaksian disuruh apa? Ke Miracle Net. Doa, minta doa. Minta ke tempat doa gitu saudara. Dia itu taat juga loh saudara. Dari Jakarta disuruh ke Solo, naik pesawat sampai Solo, sorenya Pondok Daud terus saudara. Sampai jamnya Miracle Net, dia nyambung ikut Miracle Net. Di Miracle Net minta didoakan. Itu curang dikeluarkan. Minta didoakan saudara. PowerPoint-nya tolong dikeluarin. Minta didoakan. Luar biasa sekali saudara. Setelah itu besoknya balik. Besoknya pulang saudara. Dan hebatnya lalu dia mengalami yang luar biasa. Ceritanya begini, kenapa dia berdoa sampai Tuhan nyuruh ke Solo, saudara. Ini Jakarta loh ya. Dia itu ada satu ikut tender gitu saudara. Perusahaan nasional juga, nasional itu seluruh Indonesia ya saudara. Mau pesan apa? Siapa ingat? Perkedel saudara. Saudara tahu perkedel kentang itu ya? Jualan nggak sih? Perkedel saudara. Perkedel saudara. Tapi kenapa saudara? Pesanannya 1,3 juta. 1,3 juta per kedel. Dan itu saudara lihat ya. Dan harusnya dia kalah. Dia sudah tahu waktu tender itu. Dia kalah harga. Jadi harganya lebih mahal dia. Ditambah lagi kalah rasa. Rasanya kalah enak. Kalah harga, kalah rasa. Harusnya menang atau kalah? Kalah. Tapi dia cari Tuhan.
dia taati Tuhan, disuruh ke Solo saudara, disuruh miracle night, dia miracle night saudara, disuruh minta doakan, dia ikuti saudara semuanya. Saudara tahu nggak, pulang hanya berapa hari kemudian dia menang, dapat pesanan 1,3 juta per kedel. Sampai tempat yang tutup buka lagi, semua buka. Karyawannya yang sudah di PHK undur dicari lagi, cari lagi. Saudara dengar, kalau Tuhan mau membalikkan hanya balik tangan saja. Perkedel saja bisa dipakai jadi mujizat. Nah saudara besok kalau jajan lalu ketemu perkedel, ingat ada mujizat dalam Tuhan. Setiap saudara ketemu perkedel, imani ada mujizat. Hanya perkedel saja bisa membalik keadaan saya. Apalagi seorang yang jualan perkedel, setiap kali buat perkedel, ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun ada tahun belalang, tapi ada tahun pemulihan, double favor. Dia itu sungguh-sungguh alami double favor. Januari pertama, Desember kedua. Dengar ya, pesan itu tinggal yang nanggapi kok saudara. Seperti tadi 2 anak, betul enggak? Tinggal yang nanggapi. Pesannya firman pasti benar. Kita manusianya. Betul? Percaya enggak? Bisa ngerti, nangkep atau tidak? Taat atau tidak? Itu yang menentukan. Tuhan pasti. Tuhan kita Tuhan yang pasti. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang menggenapi janji. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lalu saudara, maka tahun penuh masalah bisa ganti dengan tahun penuh mahkota. Saudara, Mazmur 65 ayat 12 dan seterusnya. Banyak penafsir berkata ini yang menulis Daud. Daud menulis berdasarkan apa yang sudah dia alami. Mazmur 65 ayat 12 mulai, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Dia berkata saat itu, Tuhan, engkau sedang memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Tahun kebaikan Tuhan. Tahun mahkota dengan kebaikan. Diberi mahkota kebaikan. Mahkota kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat meninggalkan sorai. Ayat 14, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Ini padang kosong, tapi itu penuh dengan kambing domba. Seperti dikatakan di sini saudara, berpakaian kawanan kambing domba. Karena begitu banyaknya lembah-lembah berselimutkan gandum, bukan lembah yang gersang, tapi lembah yang subur diselimuti gandum. Gandum itu seperti selimut saja. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, bergembira dalam Tuhan. Daud mengalami ayat ini. Dia mengalami waktunya tahun-tahun belalang, tahun-tahun masalah, tahun-tahun habisan. Karena Saul iri, Saul benci, dia mau dibunuh. Dia terpaksa lari. Saudara, waktu dia lari, dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan kedudukannya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan semuanya, saudara. Sampai di padang gurun, sudah di padang gurun aja dikejar terus, habis-habisan. Itu tahun-tahun masalah, itu seperti dilanda dengan belalang, pindahan, belalang, pelompat, belalang, pelahap, belalang, pengelit, sampai habis-habisan. Tapi sekali lagi, akhirnya datanglah tahun pemulihan. Maka Daud berkata, Tuhan berikan tahun mahkota. Saudara, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, pemulihan datang, kebaikan datang. Itu dinyatakan Daud. Saya senang dengan salah satu yang selalu dikatakan Daud. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku tidak melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Ada waktunya, saudara, salah diajar oleh Tuhan itu bukan baik. Daud pernah mengalami salah diajar oleh Tuhan. Ada saatnya bukan karena salah, memang diproses Tuhan, memang dibentuk oleh Tuhan, memang sedang digembleng oleh Tuhan supaya dimurnikan, supaya dikuduskan, supaya dikuatkan, supaya diberi pengalaman, supaya levelnya tinggi. Betul? Tapi juga ada
waktunya. Tahun mahkota kebaikan. Saya doakan saudara mengalami tahun mahkota kebaikan. Tepuk tangan yang meriah. Bukan hanya Daud saja, tapi Yusuf saudara juga mengalami. Waktu dia di Roma, dia makmur, anak emas. Dia itu saudara, makanannya pasti paling baik saudara. Dia diberi jubah yang terbaik, banyak sekali. Tapi karena saudara-saudara iri, hanya dia sempat dijual jadi budak. Habis saudara. Ya, hak sebagai anak emas nggak ada, malah jadi budak. Makanan yang enak-enak nggak ada, adanya makanan budak saudara. Semuanya habis saudara. Sudah gitu dia tetap ya tekun bersama Tuhan, diangkat lalu difitnah sampai masuk penjara, habis sampai budak yang di penjara lebih parah lagi saudara. Di penjara dia tetap tekun, ya nolong juru minum janji setelah keluar aku akan bela engkau karena sebetulnya engkau gak salah. Janji tinggal janji, gak ada semua, habis, gak ada lagi pengharapan, gak ada lagi sisa untuk diharapkan siapapun. Tapi sekali lagi saudara, satu hari ya Fir'aun mimpi, gak tahu artinya dan macam-macam saudara. Lalu juru minum ingat di penjara ada Yusuf. Lalu Yusuf dipanggil karena sudah bisa mengartikan mimpinya saudara. Hanya sekejap balik tangan. Pagi mungkin masih budak yang di penjara. Siang atau sore atau malam jadi penguasa di Mesir. Tahun mahkota, tiba-tiba diberi mahkota. Tiba-tiba terjadi pembalikan saudara. Dan sejak saat itu semua dipulihkan saudara. Oh, dia punya kedudukan, dia punya fasilitas, dia punya makanan yang baik, dia dijadikan mantunya raja, dan dia diberi hikmat, dia lakukan hal yang besar. Jadi saudara ingat, ada tahun-tahun masalah, ada tahun-tahun belalang, tapi harus ingat juga ada tahun-tahun pemulihan, tahun-tahun mahkota. Teriakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik saudara. Ya, Kejadian 41 ayat 51, Yusuf memberi nama Manase ya kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Setelah tahun pemulihan, setelah ya tahun mahkota, dia dapat istri, dapat anak, anaknya diberi nama Manase. Hanya semua kesukaran, penderitaan lupa semua. Amin. Hidupnya ubah, mengucap syukur. Amin saudara. Waktu apa? Angin Roh Kudus berembus. Ikut jangan lupa tadi pengurapan awal tahun. Saat angin Roh Kudus berembus, semua belalang habis. Tidak ada satu lagi belalang perap. Amin. 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 Lah, rahasianya apa? Yang pertama, evaluasi dan berbenah. Sekali lagi ya. Yang pertama apa? Evaluasi. Satu, dua, tiga. Evaluasi. Setelah evaluasi apa? Berbenah. Ikut nanti, sekarang juga ya. Tapi juga nanti lebih dalamnya, ikut di tadi. Crossover 31, berusaha ikut. Karena semalam itu, kita akan evaluasi diri. Sepanjang tahun apa yang kita lakukan. Sepanjang tahun apa yang kita alami. Itu evaluasi. Ya, minta Tuhan bukakan. Minta Tuhan berikan hikmat. Lalu setelah itu mulai janji. Diperbaiki. Diperbaiki. Yang salah diperbaiki. Dosa ditinggalkan. Saudara, yang salah diperbaiki. Mulai ambil langkah yang nyata. Memperbaiki dengan sungguh-sungguh. Cari penyebabnya, diperbaiki. Yang membuat kita maju juga dicari caranya, ditingkatkan lagi. Yang berhasil lebih berhasil lagi, saudara. Yang gagal jadi berhasil. 7, misalnya lah, saudara tahun 2025 kok sakit-sakitan. Dulu enggak, tapi tahun ini kok sakit-sakitan.
kolesterolnya tinggi, saudara, gulanya tinggi. Sing tertawa-tertawa itu mungkin ngalamin juga, saudara. Sekarang itu kadang-kadang anak-anak muda saja sudah gitu ya. Anak muda saja gulanya sudah ratusan. Betul nggak, saudara? Kolesterolnya sudah tinggi dan macam-macam. Ayo evaluasi kenapa? Pasti ada sebabnya. Ya mungkin memang saudara makanannya tidak sehat. Saudara, betul nggak? Sekarang banyak makanan tidak sehat, betul nggak? Lah kalau yang dimakan makanan nggak sehat terus ya tubuhnya nggak sehat. Wajar toh, saudara, betul nggak? Ya apalagi sudah kena diabetes, gula. Jangan masih senangnya setiap makan es teh legi gitu, saudara. Ya sudah nggak bisa sembuh-sembuh. Ya evaluasi, ayo diperbaiki, bertobat. Ya toh ya. Harus, saudara. Mungkin juga bukan hanya makanan. Hatimu penuh dengan kepahitan. Hatimu penuh dengan kecewa. Itu hancur, saudara. Hatimu itu hancur. Kesehatanmu hancur. Pikiranmu negatif terus. Pikiranmu khawatir terus. Itu rusak. Tubuhmu rusak. Rohmu rusak. Buang kepahitan. Ambil langkah. Buang kepahitan. Berikan pengampunan. Kasih, saudara. Bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Benahi. Amin. Mungkin rumah tanggamu ribut, coba evaluasi misalnya mulut-mulut. Ada orang kadang mulutnya kalau ngomong itu nyakiti terus. Ada enggak? Ada enggak? Coba siapa? Enggak ada yang angkat tangan. Ada enggak? Saya hanya berharap dan berdoa tidak ada deh untuk jemaat keluarga Allah. Tapi saudara tetap evaluasi. Kalau saudara tahu saudara ngomongnya kasar, bertobat, diperbaiki. Jangan, ini memang model omonganku gini kok. Aku enggak punya maksud jahat. Ya, maksudku enggak gitu, enggak bisa. Kamu maksudnya enggak gitu, tapi perkataanmu itu tajam melukai orang lain, buat sakit orang lain. Bertobat. Ya dah, selingkuh terus, ya enggak bisa rukun. Ayo. Ya dah. Evaluasi. Kerja, saudara yang kerja ya, dengar ya. Sekarang seperti tadi, rajin, jangan malas. Saudara jangan malas, apalagi nggak mau kerja. Tuhan ngomong nggak kerja, nggak dikasih makan oleh Tuhan, nggak diberkati. Betul, kerja saja nggak rajin, saudara nggak bisa maju. Saat ini kompetitor itu kuat sekali. Saudara berjuang saja, kalau nggak berjuang sungguh-sungguh belum tentu maju. Banyak belajar, rajin bekerja, terus minta tuntunan Tuhan, minta pengurapan Tuhan, minta berkat Tuhan, minta anugerah Tuhan. Berjuang sungguh-sungguh. Kalau malas jangan malas lagi. Betul? Kalau jualan ketus sama langganan, jangan ketus lagi, kehilangan langgananmu terus. Ada dah? Ada dah? Karyawan soto stabilan boleh enggak ketus? Oh enggak boleh. Loh, evaluasi saudara. Semua kalau saudara ngalami, itu ada berbagai macam. Bisa karena salah. Bisa karena dosa, berkatnya ketutup. Bisa juga diproses. Kalau sedang diproses enggak apa-apa. Tetap saja saudara, proses itu ada waktunya. Tetap tadi jangan sungguh-sungguh. Kalau saudara diproses sungguh-sungguh, enggak selesai-selesai. Saya beritahu ya, makin sungguh-sungguh makin enggak selesai. Karena belum lulus. Perlu dikembali lagi, perlu dilatih lagi. Betul saudara. Dalam banyak hal, pelayanan komselku kok enggak maju malah bubar. Lah mungkin saudara memang enggak gembalakan dengan baik. Judas sebagai KKS. Tertawa ada mungkin. Enggak cari jiwa kok kon tambah jiwa. Doa Tuhan kirim jiwa, Tuhan kirim jiwa, Tuhan kirim jiwa, boleh enggak? Nah, saya mau tanya. Tuhan kirim jiwa, Tuhan kirim jiwa, boleh enggak? Mintanya boleh, tapi harus mau kerja, harus mau cari jiwa. Nek hanya minta kirim jiwa, enggak mau cari jiwa. Tuhannya yang bingung, aku yang nyuruh kamu untuk pergi. Cari jiwa, jadikan semua bangsa muridku. Kok kamu malah nyuruh aku ganti gimana? Kok kita nyuruh Tuhan yang pergi? Kan Tuhan nyuruh kita pergi dah, cari jiwa dah. Ya atau ya? Evaluasi, lalu dibenahi.
Saya jamin. Kalau saudara berani tangkap dan saudara berani evaluasi, benahi hidupmu, pemulihan terjadi. Tahun mahkota terjadi. Yang terakhir, tetap teguh. Imanmu teguh dan mengucap syukur. Katakan teguh dan mengucap syukur. Yang pertama dulu saya teguh, itu penting. Banyak orang mati karena goncang sendiri. Hidup kita itu dalam perlindungan Tuhan. Siapa yang percaya? Saudara dalam perlindungan Tuhan. Percaya saudara. Tapi kadang-kadang ada masalah saudara bingungin dewe, bebek dewe, nabrak dewe, ini piye nanti? Ini gimana nanti? Ketakutan sendiri, ya atau ya? Itu buat sakit sendiri. Itu buat kita nggak bahagia sendiri. Itu buat kita nggak punya iman. Ini tak tambah ya saudara. Masih ingat nggak saudara? Dulu saya pernah cerita ada orang suka burung lalu ikut lomba. Lihat, wah ada yang juara. Ya, burung itu juara dibeli mahal puluhan juta bawa pulang. Berikan kurungan yang aman dari jeruji besi. Ingat saudara ya? Lalu masukkan di situ. Ditaruh saudara di ruang tamu. Nanti kalau ada tamu di teras, wah luar biasa sekali di teras gitu saudara. Lalu dia tidur. Waktu dia tidur, kucing tetangga masuk di situ lewat. Kucing tetangga itu nggak tahu kalau ada burung. Baru hari itu dikasih ya saudara. Tapi burungnya dalam sangkarnya kucing. Wah kucing saudara. Ketakutan, nabrak. Kucingnya apa-apa. Oh ada burung. Enak ini. Dijak enak ini saudara. Betul? Kenapa kucingnya tahu? Ya karena nabrak sendiri. Betul? Orang takut, penakut itu disenangi setan. Ya dengar saudara. Setan kalau lihat anak Tuhan itu lari-lari ketakutan Tuhan. Lucu bagi setan, lucu ya. Wong dia itu aman kok sama dia. Lalu kucingnya mendekat, lebih takut lagi. Kucingnya lompat di kursi, lebih dekat, lebih takut lagi. Kucingnya lompat naik lemari, lebih dekat, lebih takut mati. Wah, nabrak kanan, nabrak kiri, nabrak kanan, nabrak kiri. Pagi-pagi pembelinya datang, mau dicercati gitu saudara. Mau dilihat suaranya, mati. Kenapa mati? Matinya kenapa? Ketakutan sendiri. Dia itu sudah diberi kurungan jeruji besi. Giginya kucing kalah kuat. Kukunya kucing kalah kuat. Mau nekat kukunya ambrol. Mau gigit giginya ompong. Ya atau ya? Gak usah takut, harusnya tertawa. Cing, ngapain kau kucing? Ya gak akan ada apa-apa. Yang buat mati itu takutnya. Ini benar saudara. Sehari-hari ini terus dapat terima. Jangan takut. Orang itu kalau enggak jaga hati dengan segala kewaspadaan. Saat ini goncangan-goncangan makin besar. Saudara pasti mengalami badai semakin besar bukan makin kecil. Harus teguh, kokoh hatimu. Tidak langkau, teguh, kuat hatimu. Masalahnya hatinya kita. Sudah hidup kita dalam lindungan Tuhan. Yang aman. Jangan izinkan goncang. Semuanya jangan izin goncang. Lalu ditambah lagi mengucap syukur. Tuhanlah perlindunganku. Itulah benteng batu keselamatan. Seperti Daud, tantangannya banyak, dikejar mau dibunuh terus dengan pasukan, tapi dia selalu berkata, Tuhanlah benteng perlindunganku. Kepadamu kami percaya. Aku mau terus bersorak-sorai. Tahun mahkota, tahun perlindungan, tahun kasih karunia. Betul? Aman. Semua saudara, saya semua ngalami kok. Saya ngalami banyak. Cuman kadang-kadang nggak bisa semua diceritakan. Salah satulah yang mudah. Masalah Bukit Doa Holy Land. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Wah terus aja loh saudara. Kadang-kadang tuh capek loh di hati itu. Ya enggak, kalau saudara punya masalah, apalagi dikejar sama tukang pelecet. Wah lebih lagi itu saudara. Itu hati itu kadang-kadang wah seperti goyok. Betul. Dan Tuhan itu beri saya rema yang buat saya terus kokoh. Yang pertama remanya, berserah total.
Berserah apa? Total. Namanya berserah total, ya masalah ini tak serahkan total. Tuhan ini engkau yang nyuruh, Tuhan ini engkau pasti menyertai, engkau pasti menolong. Ini proyekmu, engkau yang nyuruh. Yang penting aku kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, semua dalam tanganmu. Saya serahkan total. Namanya total itu nggak punya lagi masalah. Masalah sudah serahkan Tuhan total. Sehingga begitu saya itu jadi rema, saya serahkan total, langsung beban itu hilang. Tapi saudara sungguh-sungguh serahkannya total ya. Jangan ini sakit penyakit, serahkan total. Pulang ketemu orang, ini ketok itu sulit, itu sakit kutu, ini keturunan. Lah itu tidak serah total, hanya mulutnya saja berserah. Itu akan terus takut, itu gak ada kuasanya. Serah total. Saya lega, saya sukacita, saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Betul saudara. Kita tahu kalau bagi saya ini memang proses. Karena mau dipercaya yang sangat besar. Digembleng. Sekarang bisa menghadapi perkara yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Supaya setelah dipercaya lebih besar. Tantangan lebih besar. Hatinya sudah siap. Semuanya mentalnya sudah siap. Sudah ada pengalaman. Hanya proses saja. Ayo. Berani berserah total. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Yang pertama evaluasi, lalu benahi. Ya, ini pesannya ya. Tadi seperti pesan ayahnya itu dua, ini dua. Apa? Evaluasi, benahi. Yang kedua apa? Teguh dan bersyukur. Waktu engkau bergembira karena Tuhan, maka Tuhan berikan apa yang menjadi keinginan dalam hatimu, bersukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita, kepada saudara kita semua. Saya tutup dengan dua kesaksian. Coba dikeluarkan yang pertama. Kesaksian yang pertama luar biasa ya. Yang pertama, saudara, awal hidupnya mapan. Jadi dia bersaksi, ini jemaat saudara. Ya, jemaat Solo. Namun suatu ketika ia jatuh dalam jerat judi online. Sampai akhirnya semuanya habis. Ada enggak yang pinjol? Ada enggak yang judol? Saudara, tinggalkan sekali lagi. Jangan. Resiko sudah. Itu akan habis. Sudah terlalu banyak korban. Bahkan ada juga yang itu loh, apa game itu ya, investasi apa macam itu ya, macam-macam yang wah ini nanti bunganya besar sekali, terus banyak sekali. Sudah hati-hati saudara, jangan gitu-gitu. Tetap nanti satu saat meledos. Hati-hati ya, sudah banyak karena yang ngalami. Dia ngalami juga saudara. Ya saudara, judi online. Sampai habis sehingga terjadi banyak perselisihan dengan istrinya. Lantai buat belanja nggak ada, ditagih terus. Itu yang bagian tagih itu datang Roma, ribut sampai dengan pernikahannya kena juga, saudara. Rumah tangganya kena juga, saudara. Lanjutkan lagi. Apalagi lalu di gereja ada camp pria sukses. Ia ikut dan di sana ia minta 3 tanda pada Tuhan. Satu hari ya. Ada camp pria sukses, didorong oleh istrinya sebetulnya itu saudara. Ikut, isinya ingin suaminya jadi baik, lalu dia ikut. Tapi sebetulnya dia belum terlalu yakin saudara. Dia minta tanda, kalau ini yang Tuhan kehendaki, aku minta 3 tanda saudara. 1, ia ingin bertemu dengan teman lamanya, karena dia nggak punya teman di gereja. Nanti di sana ketemu teman, supaya punya teman. Kedua, ingin didoakan oleh pendeta yang dulu yang memimpin pemberkatan nikahnya, saudara. Ketiga, ia juga ingin didoakan oleh Pak Baja, saudara. Dan hebat digenapi. Caranya gini, waktu dia sudah ikut, dia kaget. Kenapa? Konselornya yang bimbing itu teman sekolahnya dulu malah, saudara. Dia kaget. Dia pokok ada teman di sana, ketemu yang dia kenal, malah langsung yang bimbing sekalian adalah teman sekolahnya dulu. Tapi dia mungkin kebetulan, nah, gitu.
Kan kadang-kadang itu saudara ya. Lalu di sesi-sesi berikutnya dia kaget lagi, yang khotbah Pak Aditya. Selesai khotbah dia didoakan tumpang tangan saudara. Pak Aditya yang memberkati pemberkatan nikahnya dia, yang dia minta yang kedua, peneguhan kedua. Kaget saudara. Kedua, tapi kan masih kurang satu. Dia berkata sampai pulang camp. Nah 1 minggu kemudian kalau nggak salah ada rekomitmen. Waktu camp itu ada komitmen. Jadi pria sejati, jadi ayah suami yang baik, komitmen. Tapi setelah pulang rekomitmen, ayo komitmen lagi. Jangan setelah pulang lupa. Waktu rekomitmen yang melayani saya, saudara, saya melayani, saya khotbah, doa saya tumpang tangan, saya doakan dia. Dia nangis saudara. 3-3 digenapi Tuhan semua. Dia percaya Tuhan yang sedang berkarya untuk mengadakan pemulihan. Betul saudara? Luar biasa sekali. Lanjut. Sejak saat itu ia mulai berubah, dibenahi hidupnya. Ingat ya saudara ya, dibenahi hidupnya dan mengalami pemulihan. Saudara, kalau enggak dibenahi ya tetap ribut terus toh. Tetap judol terus kan ya habis terus toh saudara. Betul enggak saudara? Iya, dalam pemulihan. Bahkan ia mendapat tawaran pekerjaan, dibukakan Tuhan kerja, lalu bangkit dengan melayani Tuhan serta menjadi KKS. Dibenahi, percaya, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Yang dilarang jangan dilakukan, yang diperintahkan dilakukan. Berikan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Yang terakhir, satu kesaksian yang terakhir. Ya, Bapak Purnomo, tidak tahu ini datang enggak. Yang tadi juga dari sini saudara datang enggak. Tapi ini Pak Purnomo. Saya pelayanan ibadah doa puasa keluarga Allah Solo. Saya diberkati luar biasa. Saya punya resto Japanese di 6 mall hidup kami. Ya, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan setelah kami diberkati 6 mall, kami masih pengen lebih lagi diberkati untuk buka di seluruh kota Indonesia. Sehingga kami pengen menjadi yang terbaik. Boleh enggak saudara punya keinginan seperti itu? Doa seperti itu boleh enggak? Lebih maju lagi Tuhan, lebih maju lagi Tuhan. Sampai seluruh Indonesia, boleh apa enggak? Ada yang ngomong boleh, ada yang tidak boleh. Ojo tamak saudara. Yang enggak tentu toh saudara ya. Sebenarnya boleh atau tidak boleh tergantung motivasinya. Untuk apa? Betul enggak? Kalau kita mau berkat yang lebih besar, supaya jadi berkat yang lebih besar, sangat boleh, sangat baik. Betul? Betul. Kok diam saudara? Betul? Ayo lanjutkan aja. Ya, setelah itu kami disibukkan dengan pekerjaan. Maju terus kok saudara. Akhirnya pelan-pelan kami undur dari ibadah. Minggu kan mau rame saudara. Ya enggak saudara? Sudah enggak ibadah dulu. Ini sedang antri ya Pak, gimana nanti saudara? Enggak ibadah lagi. Saudara yang enggak ibadah lagi bertobat ya. Yang ikuti lewat online pun bertobat ya. Kalau enggak ibadah lagi ya saudara ya. Ini enggak ibadah lagi. Saudara undur ibadah, undur pelayanan, enggak melayani lagi. Ada enggak yang enggak melayani lagi? Sekalipun sekali masih ibadah, tapi undur dari pelayanan, bertobat. Ya, juga perpuluhan. Dulunya perpuluhan, setelah diberkati besar malah tidak perpuluhan saudara. Jadi Tuhan bisa bingung ini apa gimana ya? Diberkati apa enggak ya? Iya saudara. Disitulah awal kami mengalami kemerosotan karena kami meninggalkan Tuhan. Dan di awal tahun 2020 pandemi bulan Maret kami mengalami tutup semua. Karena di 6 mall itu tidak beraktivitas. Semua mall juga tutup. Jadi kami mengalami habis-habisan. Belalang, pindahan, belalang, pelompat, belalang, pelahap, belalang, pengerit. Sampai habis-habisan. Sampai tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk makan kami tidak bisa. Sampai kami jual rongsokan untuk kami makan. Karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan kami dibebani utang yang sangat banyak. Dari 6 counter saudara di mall, habis utangnya banyak. Waktu itu utang kami sampai miliaran. Kami merasa tidak ada harapan. Bahkan kami tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan.
Sampai kami mau menangis pun tidak bisa buat apa-apa. Karena memang itu yang sudah terjadi. Tapi di situ kami mengerti Tuhan itu baik. Akhirnya kami sekeluarga dengan istri, kami minta ampun sama Tuhan. Setelah minta ampun sama Tuhan, kami diingatkan untuk kembali lagi ibadah. Untuk taat perpuluhan, juga taat melayani. Karena kami berawal dari pelayanan dan kami cinta Tuhan. Maksudnya dulu melayani, sekarang juga terus kembali sampai melayani. Kami kembali lagi melayani Tuhan. Ya, berjalannya waktu, ada pandemi, kami makan seadanya dari apa yang bisa kami jual. Lanjutkan. Tuhan menolong kami sedikit demi sedikit dari apa yang Tuhan berikan sebagai berkat. Sebelum kami membelanjakan untuk kebutuhan kami yang lain, kami potong untuk perpuluhan pada Tuhan. Sebenarnya untuk dibagi-bagi tidak cukup. Karena bagi kami, daripada perpuluhan, kami bisa bayar hutang yang lain. Tapi kami taat untuk memberikan perpuluhan dulu, baru untuk keperluan makan, bayar hutang. Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu mengasihi umatnya yang baik dari yang berbalik dari hal-hal yang jahat, bertobat sungguh-sungguh. Setelah itu berjalannya waktu, masih ada 2 mall yang bisa kami buka. Dan puji Tuhan, dengan hutang-hutang kami yang sangat banyak, yang tidak mungkin bisa kami bayar seharusnya, Tuhan pakai 2 resto yang kami tekun, sehingga hutang-hutang kami hampir lunas terbayar. Bukan hanya itu saudara, bahkan hanya dengan 2 resto yang kami kelola saat ini. Ini kemarin loh saudara, baru kita tanya ya. Ini kesaksian bukan lama, baru kemarin. Saudara, pemasukan kami melebihi 6 resto yang dulu kami punya. Dulu punya 6 resto, saudara. Sekarang tinggal 2. Keuntungannya yang 2 itu bisa lebih daripada dulu 6. Tuhan itu kalau memulihkan dengan cara ajaib yang tidak mungkin. Harusnya 6 ya lebih banyak tau saudara, betul enggak saudara? Harusnya enggak mungkin bisa lunas utangnya, tetap saja bisa. Tidak sampai di situ saja, tahun depan kami sudah persiapan untuk buka 2 cabang resto lagi. Dan itu semua di luar pikiran kami. Bagi kami yang terutama adalah melakukan bagian kami, yaitu setia melayani, tetap beribadah, dan memberikan perpuluhan dengan sungguh-sungguh. Lanjutkan. Nomor 1 bagi kami adalah persepuluhan. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan semua usaha saya. Bahkan Tuhan akan bukakan di seluruh kota besar di Indonesia. Mari saya ajak semua teman-teman yang sekarang diberkati, jangan lupa beribadah, melayani Tuhan, dan kembalikan persepuluhan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tepuk tangan yang meriah. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur pada Tuhan saudara, karena kebaikan Tuhan, karena firman Tuhan yang sudah mengingatkan, yang sudah mengajar pada kita, yang berjanji, yang bisa melakukan apapun saudara. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Semua angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Terus berkata-kata pada Tuhan, saya percaya ini pesan terakhir untuk ibadah raya. Tuhan sedang berikan 2 pesan, seperti ayah tadi yang berikan 2 pesan pada anak-anaknya. Tangkaplah sungguh-sungguh saudara, mengertilah sungguh-sungguh saudara.
Percayalah sungguh-sungguh saudara, dan taatilah sungguh-sungguh saudara, supaya saudara bisa mengalami kasih karunia. Terima satu pesan yang sama, tergantung kita yang menanggapi saudara. Kalau kita menanggapi salah, maka kita akan melangkah yang salah, maka kita akan gagal. Sekalipun pesannya itu luar biasa, sekalipun pesannya itu benar, sekalipun pesannya itu petunjuk dari Tuhan, belajarlah saudara, tangkap yang benar, percayai sungguh-sungguh saudara. Oh, Tuhan berikan dua pesan: evaluasi, evaluasi, cari mengapa penyebabnya gagal. Oh, salahnya apa? Diperbaiki, diperbaiki. Evaluasi kenapa sukses, itu dicari penyebabnya, ditingkatkan supaya lebih sukses lagi, supaya lebih berhasil lagi saudara. Dan imanmu harus teguh, jangan ada yang goyah saudara. Kalau saat ini goyah, jangan hanya lihat tahun-tahun belalang, jangan hanya lihat tahun-tahun masalah, lihat tahun pemulihan yang Tuhan sediakan, lihat tahun mahkota saudara yang Tuhan sediakan. Tangkap itu saudara. Oh, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus saudara, supaya angin Roh Kudus berembus dalam hidupmu, supaya belalang-belalang disapu habis. Oh, sungguh-sungguh Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya, supaya engkau berikatkan sorak-sorai dan puji-pujian, karena Tuhan mengadakan pemulihan-Nya dengan ajaib, dengan mujizat yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Setiap kita bisa mengalami kebesaran Tuhan, bisa mengalami kuasa Tuhan, bisa mengalami kasih setia, bisa mengalami hidup yang jadi kesaksian, hidup yang dipakai oleh Tuhan, hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Luruskan hatimu, tuluskan hatimu saudara, saat engkau mau diberkati, terus sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan saya percaya hari ini saudara akan tangkap pesan ini, akan menuntun saudara mengalami kebenaran firman Tuhan, mengalami kasih karunia. Engkau tidak akan sama lagi. Oh, semua belalang tidak ada lagi yang tersisa. Oh, orang akan lihat karya Tuhan yang nyata. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Tuhan, singkapkan ini jadi pewahyuan, pembukaan ilahi, rema Tuhan. Oh, tuntunlah, beri pengurapan, kemampuan untuk berjalan dalam tuntunan-Mu, ketaatan pada perintah-Mu, ketaatan pada firman-Mu. Buang semua dosa, lakukan perintah Tuhan dengan setia. Dan Tuhan, semua orang mengalaminya, semua mengalaminya. Yang ada di tempat ini, yang ikut online mengalami. Jadi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau yang berkarya sepenuhnya, sehingga setiap kami dituntun sampai mengalami tahun pemulihan, tahun mahkota, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.